Azam Store, amanah dalam muamalah. Dalam kalimat yang disampaikan oleh Syekh di sini ada kata syai'an, ya, syai'an. Ini maksudnya adalah meskipun yang dibenci dari syariat ini adalah sebagian kecil darinya, ya. Meskipun apa? Yang dibenci itu adalah sebagian kecil dari syariat agama Allah SWT atau apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Sehingga maknanya di sini man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara ijma'an, itu bisa kita artikan barang siapa yang membenci, ya, sesuatu yang sedikit, ya, atau sebagian kecil dari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ajarannya, berupa agamanya ini, meskipun dia mengamalkannya, meskipun dia mengamalkan apa yang dia benci tersebut, maka kafara ijma'an, ya, dia dikafirkan, keluar dari agama Islam, ya, dia menjadi kafir secara ijma'. Nah, sehingga di sini tidak selalu orang itu dikatakan dia kafir disebabkan karena apa? Membenci Islam secara keseluruhan. Tidak. Tapi kalau dia membenci satu saja bagian daripada Islam, satu saja bagian daripada syariat, maka dia termasuk bagian dari orang-orang kafir yang keluar dari agama Islam. Ya, seperti contoh misalnya seseorang itu, ya, membenci syariat tertentu misalnya, seperti misalnya syariat ta'addud misalnya. Ya. Menurut, ya, segolongan manusia, ta'addud ini, poligami ini, ya, ini adalah sesuatu yang merendahkan martabat para wanita. Ya, mereka mengatakan demikian, tapi mereka menganggap apa? Seks bebas atau kehidupan bebas laki perempuan ini adalah sesuatu yang lumrah, kata mereka. Tapi kalau poligami tidak boleh. Menurut mereka poligami itu adalah sesuatu yang merendahkan martabat perempuan. Padahal dalam poligami itu ada kewajiban dan hak bagi pasangan suami istri. Ya. Suami yang memiliki istri lebih dari satu, ya, dia harus memenuhi apa? Keadilannya kepada istri-istrinya yang banyak ini. Ya, dia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-haknya para wanita yang dia nikahi, termasuk juga bermalam dan seterusnya. Yang artinya di sini ada tanggung jawab seorang suami ketika dia memiliki istri lebih daripada satu. Ya. Sehingga sangat-sangat mulia sekali, ya, syariat ta'addud ini dibandingkan dengan apa yang mereka anggap baik, yaitu apa? Melakukan hubungan bebas, ya, dengan para wanita, ya, atau wanita berhubungan bebas dengan para lelaki, ya, bahkan di antara mereka, ya, ada yang latah mengikuti ajaran orang-orang kafir dengan mengatakan bahwasanya, ya, tidak perlu adanya tali pernikahan, ya. Kalau memang seseorang laki-laki atau perempuan itu berhajat untuk melakukan, ya, hubungan biologis, selama dilakukan dengan suka sama suka, itu merupakan hal yang lumrah, hal yang sah-sah saja menurut mereka. Ya, padahal dengan demikian akan hancur nasab ini, ya, akan, ya, banyak lahir bayi-bayi yang tidak tahu siapa bapaknya. Ya, akan banyak lahir anak-anak yang dihasilkan dari perbuatan zina wal'iyadzubillah. Ya. Sehingga moral dan peradaban manusia secara moralnya itu akan hancur. Nah, siapa yang membenci seperti ini, misalnya, ya, dia membenci karena dia menganggap bahwasanya ta'addud itu termasuk kuno dan seterusnya, maka ini dia bisa apa? Terjatuh pada kekufuran, ya, dia bisa keluar dari Islam. Mungkin timbul pertanyaan, ya, karena yang saya angkat di sini contohnya adalah ta'addud, maka timbul pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau semisal saya punya istri saya tidak suka kalau saya ta'addud, dan dia berusaha untuk menghalangi saya untuk melakukan ta'addud. Apakah dia kemudian bisa jadi kafir? Karena apa? Karena dia benci, ya, saya untuk melakukan ta'addud. Nah, ini perlu untuk kita pahami dulu, ya, bahwa kebencian, ya, istri kita kepada ta'addud itu bisa jadi bukan benci kepada syariatnya, bukan benci kepada ta'addudnya, gitu. Ya, tapi di situ ada apa? Ketidaksukaan, ya, istri kita ini untuk kita memiliki istri yang lain, ya, untuk mendapatkan istri yang lain. Sehingga di sini bukan membenci syariatnya, ya, bukan membenci syariatnya, tapi karena kecemburuan misalnya,
karena cintanya yang besar istri kita kepada kita, sehingga kita ya diinginkan olehnya untuk selalu bersamanya tanpa ya bersama yang lainnya. Nah, ini jelas tidak termasuk bentuk kekufuran ya. Dan ini diterangkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ya, hafizahullah taala, ketika beliau memberikan contoh ya. Sebelum beliau memberikan contoh, beliau mengatakan demikian, amma idza karihal fi'lu, amma idza karihal fi'la ya. Adapun jika dia membenci untuk melakukan sesuatu yang termasuk dari bagian daripada ajaran agama ya, atau ya membenci melakukan satu bagian daripada agama, li'anna nafsahu la tatahammalahu ya, dikarenakan bukan karena kebencian hatinya ya kepada ajaran yang dia tidak lakukan itu, atau yang dia lakukan tapi dalam keadaan membenci, bukan karena kebencian terhadap agamanya, tapi karena jiwanya itu tidak sanggup untuk melakukannya. Au fi'la syakhsin muayyanin li'annahu yukhalifu syahwatahu. Ya. Atau perbuatan seseorang tertentu ya. Dia tidak suka ya, seseorang tertentu melakukan perbuatan itu karena menyelisih syahwatnya, fahadza laisa kufran. Maka kata Syekh, ini bukan termasuk bagian kekufuran. Ya, kama lau karihal insanu qat'a yadis sariq la min jihatil qat', walakin min jihati annahu la yatahammal an yara hadzal qat'. Semisal kata Syekh, ya, jika ada orang itu tidak suka ya diputusnya tangan seorang pencuri, bukan karena sebab dia tidak suka hukuman itu, ya, bukan karena sebab dia tidak suka atau dia membenci hukuman potong tangan bagi pencuri, enggak. Tapi walakin min jihati annahu la yatahammal an yara hadzal qata'. Tapi dia itu tidak suka karena dia itu tidak sanggup melihat orang tangannya dipotong. Nah gitu. Fahuwa mutmainnul qalbi bi hukmillahi muhibbun li hukmillah. Ya, sedangkan dia orang yang hatinya tenang dengan apa? Menerima hukum Allah, ya, yakin dengan hukum Allah bahwa potong tangan itu hukum Allah maka harus dijalankan. Dia meyakini itu. Ya. Dan dia mencintai hukum Allah ini, dia mencintai hukum potong tangan ini, tapi dia nggak sanggup lihat, makanya dia nggak mau melihatnya, benci dia melihatnya gitu, nggak suka dia melihatnya, bukan karena dia benci syariatnya, tapi karena dia misalnya nggak sanggup untuk melihat dipotongnya tangan orang itu. Gitu. Mungkin kalau dia lihat darah langsung dia pingsan, atau dia lihat ya sesuatu yang tampak sadis seperti itu dia ketakutan atau bagaimana, nggak bisa makan selama 3 hari misalnya begitu, atau tiba-tiba pingsan atau lemes gitu ya. Nah, maka yang seperti ini bukan apa? Dia membenci syariat. Maka yang seperti ini tidak masalah. Ya. Dia tetap di atas keimanan.